Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi nih bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 27 Januari 2022. Pada edisi ini, sama dengan edisi sebelumnya, yaitu akan merecap pergerakan IHSG pada perdagangan lalu tanggal 26 Januari 2022, serta ini yang ditunggu-tunggu banget. Kira-kira emiten apa yang menarik untuk ditradingkan pada perdagangan hari ini? Tapi sebelum itu, di sini gua akan kasih tahu satu buku bagus yang harus banget atau wajib lu baca. Nih. Khususnya untuk para pemula, yaitu adalah buku Millennial Investing. Di mana buku ini menerangkan mengenai bagaimana kita mencari atau menemukan saham-saham yang memiliki fundamental yang baik. Apalagi di kondisi pandemik seperti ini, di mana IHSG labil, nggak tentu, galau-galau terus, maka lu carilah emiten-emiten atau saham-saham yang memiliki fundamental yang baik. Biar apa? Biar lu bisa tidur nyenyak, tetapi duit bekerja sama lu gitu loh. Biar bisa menghasilkan cuan di atas 50 bahkan ratusan persen. Apakah mungkin? Mungkin. Baca buku ini ada bukti nyatanya. Oke, kita mulai aja. Check it out. Analisis teknikal saham harian 27 Januari 2022. Kita mulai dengan merecap pergerakan indeks serta indeks harga saham gabungan yang dalam hal ini suka disebut sebagai composite, di mana secara overall bisa dilihat di layar bahwa bursa kita itu hijau royo, yaitu IHSG atau Composite itu positif 0,49%, LQ45 positif 0,80%, Kompas 100 positif 0,89%, lalu IDX 30 positif 0,93%. Kenapa sih bisa positif? Ini tidak terlepas dari yang namanya rilis sebuah indeks, baik indeks 30 dan indeks 45, LQ45, di mana mengeluarkan list terbaru sepanjang Februari sampai Juni 2022, emiten, 5 emiten yang masuk dan 5 emiten yang keluar. Dan ini menumbuhkan harapan baru untuk para investor. Wah, ini ada emiten baru nih, semoga ada gebrakan baru gitu. Dan juga tidak terlepas dari bursa dunia yang mayoritas juga hijau kayak gitu. Walaupun seperti itu, ada yang namanya top gainers dan top loser tentunya pada perdagangan lalu. Top gainers ada Net TV yang baru IPO pada perdagangan kemarin. Siapa yang gak suka atau sering nonton programnya Net TV, maka ini adalah kesempatan lu untuk yang namanya cuan sebanyak-banyaknya. Kali aja dia seperti ADMR ya, yang IPO lalu bisa naik hingga 400%. Gua sih sampai hari Jumat ya, itu gue masih menduga ya bahwa dia itu akan terus arah sampai hari Jumat. Jadi ini bisa lu ambil kesempatan untuk lu take profit sebanyak-banyaknya. Top gainers ada Net TV, IPTV, SLIS, LMPI, dan MCAS. Dan top loser ada TIRT, ASA, HEDIT, SAMF, dan TNCA. Dan ini adalah pergerakan IHSG dalam sehari. Seperti yang udah gue prediksi pada video sebelumnya ya, lu bisa nonton di video sebelumnya, bahwa ternyata IHSG terbentuk yang namanya gap pada awal. Gue prediksi gapnya sebenarnya nggak terlalu besar, jadi bisa di antara hari Rabu atau hari Kamis. Ternyata di hari Rabu inilah terbentuk gap up yang paling tinggi. Artinya di hari Kamis, di hari ini nih, itu tidak akan terbentuk gap up yang tinggi, malah kecenderungannya ada koreksi. Ya bisa naik tapi kecenderungannya koreksi pada awal-awal sesi. Dia terbentuk gap yang cukup tinggi ya. Dari di sini terakhir penutupan di 6.545 sampai 6550, kita ambil 6545. Pembukaan berada di 6575, ada beda gap sebesar 20 poin. Itu cukup tinggi gitu. Dan
Kenapa gue yakin bahwa hari ini tuh ya bisa terbentuk gap tipis atau lebih ke gap down kalau gue nyangka. Kenapa? Karena tidak terlepas dari sepanjang hari ini bisa dilihat itu merah. Sedangkan hijau pada akhir sesi dan tidak terlalu tinggi. Jadi untuk gap up tinggi itu sangat tidak make sense kayak gitu untuk di hari ini. Tapi apa yang menyebabkan untuk terbentuknya gap up ataupun gap down? Salah satunya adalah pom-pom news. Pom-pom news adalah berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami tutup. Di sini ada beberapa berita yang menarik. Yang pertama, laporan keuangan Ciamik, saham BBNI laris diborong asing. Berita dari CNBC Indonesia. Harga saham emiten Bank BUMN, PT Bank Negara Indonesia, TBK, BBNI, melaju di zona hijau hingga penutupan sesi 1 perdagangan Rabu 26 Januari 2022. Para investor memborong saham BBNI seiring rilis kinerja keuangan BBNI sepanjang 2021 yang di atas ekspektasi pasar. Ini cukup untuk menaikkan pada hari ini pun BBNI bisa cuan, jadi lu bisa memilih untuk trading harian menggunakan BBNI. Ya, ini pasti cuan dah, itu udah gue jamin deh. Lanjut berita kedua. Berita dari iPodnews.com, pacu kinerja, Indi makin fokus garap sektor non batubara. Demi memperbesar porsi pendapatan dari sektor non batubara, PT Indika Energy, TBK, Indi, gencar melakukan diversifikasi. Indi bahkan semakin serius menjajaki sektor energi terbarukan dan ekosistem kendaraan listrik alias electric vehicle atau EV. Ini merupakan satu kabar positif sebenarnya. Berarti Indi mau mengimprove dirinya untuk melebarkan ekspansi. Untuk apa? Meningkatkan pendapatan. Dan inilah yang dicari sebagai seorang investor. Dimana kita ketahui bahwa batu bara sudah digong sama pemerintah bahwa harus stop batu bara gitu. Harus stop untuk merusak lingkungan. Gua mendukung ini gitu. Stop merusak lingkungan. Dan gak kehabisan pikir nih Indi bagaimana untuk beralih nih, salah satunya dengan memperlebar dulu nih, melebarkan sayapnya pelan-pelan yaitu ke sektor non batubara. Dan ini menjadi salah satu concern khususnya untuk para investor yang tertarik di mining kayak gitu. Maka Indi bisa menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan momentum tersebut. Untuk hari ini ya lu bisa milih Indi, tapi paling beda-beda tipis naiknya nggak terlalu jauh. Oke? Kita berita terakhir yaitu berita dari CNBC Indonesia. Uji prospek saham baru anggota LQ45 dan IDX 30. Bursa Efek Indonesia kembali mendapat penghuni baru serta nama lama yang dikeluarkan dari daftar indeks LQ45 dan IDX 30. Saham emiten grup Emtek PT Elang Mahkota Teknologi TBK EMTK dan BUMN Karya PT Waskita Karya Persero TBK WSKT tercatat menjadi penghuni baru IDX 30. Berdasarkan pengumuman BEI Bursa Efek Indonesia Selasa 25 Januari, 5 saham yang masuk untuk periode Februari-Juli 2022 adalah PT Sumber Alvaria Trijaya AMRT, PT BFI Finance Indonesia BEFIN, PT Elang Mahkota Teknologi EMTK, PT Harum Energi Harum, dan PT Waskita Karya WSKT. Sedangkan 5 saham yang keluar dari LQ45 adalah PT S Hardware Indonesia ACES, PT AKR Corporindo Akra, PT Bumi Serpong Damai BSDE, PT Jasa Marga JSMR, PT Pakuwon Jati Powon. Selamat bagi yang punya ini emiten, yang emiten masuk itu cukup untuk menaikkan pada perdagangan hari ini. Ya ini tidak terlepas dari sebenarnya unsusnya untuk waskita, nggak heran lagi ya karena itu menjadi ladang uang, sebenarnya ladang uang dari para sebenarnya pemangku-pemangku jabatan gitu ya.
biar apa? Mendapatkan dividen yang paling banyak. Ya nggak jauh beda sebenarnya sama Kia gitu. Kenapa? Karena segimanapun kasus yang menempa dari WSKT, ya walaupun dia pernah keluar dari LQ45, dia akan back to gain gitu. Karena emang itu ladangnya di situ, gitu lah. Jadi selamat bagi emiten-emiten ini yang masuk. Jadi lu bisa memilih sebenarnya untuk sampai Juli 2022, apalagi WSKT ingat yang namanya IKN, Ibu Kota Negara Baru, membutuhkan konstruksi yang luar biasa banyak, mulai start. Siapa yang paling diuntungkan ekspansinya, siapa yang paling diuntungkan pendapatannya, jelas konstruksi. Tinggal pilih bagian mana konstruksi yang dipilih di set di Ibu Kota Negara Baru. Itu lu fokusnya cari di situ. Buat apa? Inilah momentum lu untuk invest di jangka pendek sesuai dalam buku ini, Millennial Investing. Oke? Dan ini adalah recap dari perdagangan lalu tanggal 26 Januari 2021. Ada 4 emiten yang gua rekomendasi kemarin. Itu ada PNSE, BRAM, lalu ada BMRI sama Tepia. Dari 2 emiten pertama, PNSE, iya bisa dibilang dia nggak bergerak ya. Ini bisa dibilang nggak bergerak, 650, 650, 650. Jadi bisa dibilang tidak ada pergerakan. Oke? Jadi mau beli mau enggak juga nggak ada pergerakan. Terus yang kedua, BRAM, lihat dia pembukaan di 12.300. Pembukaan di sini sempat turun sampai 11.500 dan naik lagi di tertinggi di 12.300. Dimana di sini buy aja di 11.740 sampai 11.750. Artinya masuk range kalau kita bisa ngebeli dan bisa masuk range jual kalau kita pengen ngejual, karena di 12.300, di sini jual di 11.790. Jadi sesuai dengan trading plan yang udah dibuat. Lanjut adalah emiten BMRI, di mana emiten BMRI sama Tepia bisa dilihat ya, dari gambar udah kelihatan lah, nggak ada penurunan sama sekali. Ini dari pembukaan langsung ngegas naik. Tepia juga dari pembukaan ya, dari pembukaannya di sini ngegas naik. Jadi wajar aja Tepia dan BMRI hijau. Jadi selamat bagi yang udah ngikuti rekomendasi gua dalam BMRI, Tepia dan lain sebagainya macamnya. Bagi yang belum, gak usah panik. Abis ini gua kasih rekomendasi lu. Ingat, disclaimer is on. Tetapi kalau lu mengikuti trading plan yang udah gua buat, insya Allah itu dengan profil resiko yang seminimal mungkin. Yang pertama adalah rally. Sebelum itu di sini gua sama kayak kemarin menggunakan 2 indikator, yaitu indikator Moon Pace dan indikator Commodity Channel Index atau CCI. Untuk indikator Moon Pace, cara bacanya mudah banget, yaitu adalah buy saat lagi full moon dan jual pada saat bulan baru. Full moon, gimana gambar full moon? Lihat nih. Ini adalah full moon. Full moon buy. Bulan baru sold. Oke, mudah banget kan? Jadi ini rally berada di area buy. Apa itu indikator moon pass? Indikator moon pass atau fase bulan merupakan indikator untuk memperkirakan, memprediksi berdasarkan rasio bintang, ya, bukan berdasarkan pergerakan harga tapi rasio bintang. Dalam hal ini adalah bulan yang dipakai gitu. Dimana orang tua dahulu itu menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa depan itu alam sudah memberikan tanda-tandanya terlebih dahulu. Itulah prinsip dasar dari yang namanya ilmu astronaci. Ilmu astronaci turunan dari ilmu bandarmologi dan teknikal awalnya gitu. Jadi menurun ke ilmu astronaci. Jadi lu bisa gunain. Dan untuk Commodity Channel Index cara bacanya juga mudah. Di sini terbagi 3 part. Di sini adalah area utara, ini area tengah, dan ini area selatan. Saat garis menuju daerah utara, garis ini garis nih menuju utara, maka ini adalah positif beli. Maka ini adalah positif beli, maka akan naik terus gitu. Kalau menuju selatan berarti ini adalah berita negatif, sentimen negatif, maka aksi jual yang dilakukan kayak gitu. Jadi selama menuju ke utara itu berarti harapannya positif. Ya bisa dibilang ini sama dengan kayak stokastik RSI, sama dengan kayak beberapa indikator lainnya untuk memprediksi psychology market kayak gitu. Jadi dari berdasarkan ini dua-duanya memberi potensi untuk beli. Jadi lu bisa beli rally di 468 sampai 470.
Cut loss 440, jual 490 sampai 500. Yang kedua adalah Net TV. Di sini Net TV gua nggak akan menggunakan jenis indikator. Ini adalah salah satu materi baru lagi. Lu nggak bisa menggunakan indikator untuk yang namanya perusahaan-perusahaan yang baru IPO. Lu bisa menggunakan indikator kalau dia ada kurang lebih 6 bulan atau 3 bulan listing di bursa. Jadi full yang namanya menggunakan ilmu bandarmologi. Lihat di sini adalah arah ya. Auto reject atas. Kenapa auto reject atas? Auto reject atas adalah suatu pergerakan di mana harganya sudah di atas harga toleransi, yaitu 25%. Itu auto reject atas. Sedangkan auto reject bawah itu maksimal minus 7%. Dan bagaimana ciri arah? Yaitu adalah bid. Bid ini harga permintaan lebih besar dari harga penawaran, di mana nggak ada yang menawar sama sekali. Lihat kumpul barang. Jadi besok pun atau hari ini pun masih untuk Net TV untuk naik segila-gilanya. Jadi apakah trading plan untuk Net TV? Jawabannya adalah HK kanan jual kiri. Beli HK. Maksudnya adalah pada saat bursa buka sekitar 903, 905, lu bisa beli di area sini, HK hantam kanan. Kalau udah laku, lu bisa jual di haki hantam kiri. Itu adalah strategi yang paling tepat untuk emiten IPO biar nggak ketinggalan barang. Yang ketiga adalah emiten EMTK. Bisa dilihat di sini moon fase berada di fase full moon dan dia agak sedikit turun. Jadi dia akan koreksi pada awal-awal sebelum akhirnya naik lagi. Jadi lu bisa manfaatin untuk beli EMTK di buy di 1770 sampai 1780, cut loss 1700, jual di 1850 sampai 1900. Dan terakhir Harum yang termasuk juga dalam emiten yang masuk ke dalam IDX LQ45 TDX 30. Ini bisa dilihat di sini fasenya fase bulan juga, berarti menandakan beli. Dan ini turun tapi udah mulai naik ke atas. Euforianya udah mulai, jadi dia akan sampai 930 akan naik untuk Harum. Jadi lu bisa manfaatin untuk beli di 10.600 sampai 10.675. Cut loss di 10.400, jual di 10.800 sampai 10.900. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Silakan digunakan dengan baik. Jangan lupa, untuk menjadi seorang trading harian, lu harus yang namanya don't be greedy dan be disciplined. Selalu melakukan evaluasi terhadap metode ataupun langkah yang lu ambil. Oke, gue Fajar Sidik pamit. Bye. Happy cuan.